Oke, di sini saya akan membahas multimeter atau apometer. Apometer itu ada yang analog, ada yang digital. Kalau analog itu yang pakai jarum yang sebelah kiri, digital yang pakai angka, itu yang warna kuning. Pertama kita akan membahas yang digital dulu. Itu untuk mode pengukuran. Ada selektor yang warna merah itu buat tegangan DC aki ya, yang ada min plusnya, jangan ketukar kabelnya. Nah untuk yang kuning itu untuk tegangan AC PLN atau yang dari dinamo langsung. Nah terus ada juga, ada ampere meter itu yang ada buletannya masing-masing. Jangan lupa juga itu untuk lubang-lubang yang untuk pin kabelnya itu yang tulisannya com itu buat warna kabel hitam untuk ground. Nah yang dua itu buat warna merah. Nanti tinggal kebutuhannya yang mana, bebas. Ada yang 10 ampere tergantung kebutuhan. Nah itu kita contoh mau mengukur tegangan charger laptop. Kita ininya apa, switchnya itu kita arahkan ke 20 volt DC, karena tegangan itu tegangan buat charger itu 19 volt, jadi harus lebih besar skemanya. Nah bila kita mengukur yang tegangannya belum diketahui, kita gunakan yang paling besar dulu, angka yang paling besar dulu, karena untuk menghindari kerusakan. Nanti dipundurin ketika skemanya yang gede nggak kecet, pundurin aja, turunin voltasenya. Jangan sampai tegangan yang besar pakai skemanya yang kecil, nanti apometernya akan rusak. Nah gitu tinggal dipindahkan itu, kalau yang ininya node-nya itu apa, lubangnya gede, tinggal dipindahin yang warna merah. Kalau yang kom tetap. Untuk pengukuran tegangan DC yang jangan lupa itu yang warna merah untuk positif baterai, atau kalau yang hitam yang dari apometernya kom itu ke ground. Untuk mengukur voltase AC atau yang lebih kita umum tegangan PLN ya, atau yang dari dinamo lah, itu nggak masalah ketukar juga kabel merah, karena tegangan arus bolak-balik kalau AC itu. Nah untuk ukuran itu untuk tahanan itu silahkan disesuaikan saja, itu tergantung yang mau diukur umnya. Kalau terlalu besar, kita sesuaikan berapa di di saklarnya, menunjukkan arah saklarnya. Kita ambil contoh itu mengukur charger ya. Charger pada umumnya itu untuk yang positifnya dari colokan chargernya itu yang tengah, kalau negatifnya bagian luarnya. Jadi dari kabel apometernya yang merah untuk yang tengah biasanya dimasukin, kalau yang negatifnya bagian luar warna hitam. Tapi tergantung chargernya juga, karena ada keterangannya biasanya di labelnya. Apometer atau multitester analog adalah apometer yang menggunakan jarum untuk menunjukkan angka-angkanya.
beda sama yang digital. Kalau digital langsung berbentuk ini pakai jarum. Untuk akpometer digital akpometer analog sendiri ini ada yang kabelnya langsung tertanam yang masuk ke kabelnya, ada yang model terpisah seperti ini, tapi fungsinya sama saja. Karena yang penting kalau yang terpisah ini ada penunjuknya, kalau merah berarti positif, kalau ini negatif, sama aja untuk fungsinya. Kita langsung bahas yang ini sama saja ya bahas yang ini aja. Pertama untuk penunjuk ini ya, ini ada kayak baut ini baut ini untuk mengkalibrasi, jadi biar buat menolkan jarum kalau udah nol. Kalau ini untuk mengkalibrasi ini. Kita kalau misalnya mau pakai yang setiap mau ganti ini, terutama ini untuk yang pengukuran yang skalanya buat ini untuk mengukur tahanan, bisa tahanan, bisa LQ juga, bisa kapasitor juga. Tapi untuk pertama kita mau pakai setiap roba-roba ini, kita harus mengkalibrasi lagi, menolkan gimana ini buat ini. Jadi harus sampai nol, ini dinolkan dulu. Ini baterainya sepertinya udah, karena di dalamnya ada baterai. Kalau sampai dinolkan memang berarti itu baterainya udah ya udah. Nah, untuk teknik pengukuran sendiri di sini ada beberapa skala. Ada skala ini untuk pengukuran jalur atau mengukur kabel. Ini kalau sampai diukur misalnya 0, berarti itu kabel tersambung dengan betul. Ini ada kali 100. Kalau ini off. Kalau ini untuk mengukur kapasitor, biasanya yang umumnya mikrofarad kayak gitu, karena kalau diukur pakai yang ini dia nggak kedetek. Nah ini untuk AC pol, ini untuk menunggu tegangan AC atau PLN ya, PLN nggak terpakai PLN juga sih. Kalau dinamo, kalau sebelum masuk dioda atau adapter itu tegangannya masih AC, masih bolak-balik ya. Kalau di motor itu sebelum kiprok itu berarti tegangannya AC. Jadi untuk pengukurannya sendiri, kalau untuk mengukur AC itu pakai kabelnya bebas, karena namanya juga AC tegangan bolak-balik, jadi nggak masalah. Cuman cara pengukurannya harus hati-hati. Kita misalnya mengukur tegangan AC PLN, kita posisi skalanya harus di atas tegangan yang ada. Misalnya kita tahu kan PLN 220 volt, berarti kita harus di atas 220. Ini ada 250 volt. Nah 250 volt, kita lihat jarum AC-nya di sini. Di sini kalau untuk ini sendiri, di sini kalau yang pada skala 10 volt ini atau 50 volt, di sini ada pilihannya ya, sampai 50 volt. Jadi kalau misalnya yang 200 skalanya 250 volt, di sini kita bisa lihat skalanya 50, 100, 150, 200. Kalau misalnya kita ngukur tegangan PLN, berarti sekitar ini 220, ini skalanya 220, ini 225, ini 90 volt untuk yang skala AC. Kita tinggal bisa membagi-baginya.
Kalau misalnya dikasih tegangan skalanya yang 750 volt, 750 volt berarti tinggal kita bisa ngebaginya. 750 berarti 1 2 3 4 5 dibagi 5, 750 dibagi 5. Nanti skalanya ada di sini. Misalnya durascope ke 50-50. Cuman emang bedanya sama yang digital sama yang analog ini harus jeli, harus bisa mengklasifikasikannya. Kenapa? Emang kita pengennya yang digital, cuman kalau digital dari segi harga lebih mahal juga. Nah, lanjut ke DC pol ya. Untuk DC pol di sini ada 25, 5, 10. DC pol, nah beda dengan AC. Tegangan AC DC itu jangan sampai ketuker. Jangan sampai ketuker, ini negatif, ini positif. Jadi kita mengukur tegangan aki misalnya, tegangan aki ini ke negatifnya atau ground, ini ke positif. Nah, teknik pengukurannya sendiri sama dengan AC. Kita misal mau mengukur aki motor ya, aki motor itu tegangannya kan 12 volt maksimal. Kita pakai skalanya yang 50 volt, jangan sampai yang di bawah 50, atau boleh di bawah 50 tapi jangan sampai di 10 volt karena nanti cepat rusak ampermeternya. Nah, untuk skalanya sendiri kita bisa ngecek juga, ini 50 volt berarti nah ini sampai 50, 10, 20, 30, 40, 50. Kalau misalnya kita ngukur aki 12 volt berarti skalanya ada di sekitar sini, 10 sekitar sini, harus tahu skalanya. Nah, kalau misalnya kita belum tahu tegangan harus ngukur apa, tegangannya nggak tahu, kita usahakan pakai skala yang gede dulu. Kalau kita misalnya ini berapa volt sebenarnya, nanti kebaca ini kalau emang skalanya dia cuman sedikit, oh berarti ini tegangan kecil, kita turun pelan-pelan pakai yang 50 volt, nanti ketahuan. Karena posisinya untuk pengukuran nggak masalah, yang misalnya ngukur 12 volt pakai 250 volt juga nggak masalah, cuman nanti di sini skalanya turun, nggak ada di sini. Berarti misalnya ini 250 volt, jadi kalau pengen 12 volt ini 25 sekitar sini, tinggal kita bisa ngebagi-baginya. Selanjutnya kita yang gampang-gampang saja. Nah, ini untuk mengukur resistansi tahanan, biasanya untuk bisa ngecek kabel juga. Misalnya kabel kelihatannya nggak putus tapi dalamnya putus, itu bisa cek dari sini. Nah, untuk cara pengukurannya hati-hati, jangan asal jarum jalan itu jalan. Kita harus tahu fungsinya itu mau ngukur apa. Soalnya walaupun misalnya ngukur tegangan aki atau baterai, walaupun diukur pakai kali 1 atau kali 1 itu jalan jarum, cuman itu beda peruntukan, nanti mengakibatkan rusak. Dia harus paham dulu, karena ini awal dari kerusakan ampermeter itu awalnya dari sana, belum tahu cara untuk mengukurnya. Ini sih sebenarnya ini buat mengukur apa sih, jangan asal jarumnya jalan. Jadi harus dipahami dulu, ini ukurannya untuk apa. Ini skalanya. Mungkin itu saja sekilas untuk pengukuran ampermeter ya, ampermeter yang analog. Terima kasih sudah